Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nadira Zawarasika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal Applied Learning Project dengan judul Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Sektor Pariwisata dan UMKM di Provinsi Jawa Timur. Proposal ini merupakan bagian dari mata kuliah Economic for Business yang saya susun di bawah bimbingan Bapak Dr. Tommy Franta. Melalui penelitian ini, saya berusaha untuk melihat bagaimana dua sektor penting yaitu pariwisata dan UMKM bisa menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Pembangunan ekonomi daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing nasional. Setiap daerah tentu memiliki potensi dan karakteristik ekonomi yang berbeda, sehingga dibutuhkan strategi yang sesuai dengan kondisi lokal. Jawa Timur sendiri merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data PBS, kontribusi terbesar datang dari sektor industri pengolahan perdagangan besar dan eceran, pertanian, serta jasa. Namun, di balik pencapaian tersebut, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi seperti ketimpangan ekonomi antar wilayah, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, serta belum meratanya kualitas sumber daya manusia. Melihat kondisi ini, sektor pariwisata dan UMKM muncul sebagai peluang strategis. Keduanya tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi lokal secara langsung. Dengan pengelolaan yang tepat, sinergi antara dua sektor ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis kondisi makroekonomi Provinsi Jawa Timur secara umum. Kedua, mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi dikembangkan. Ketiga, menjelaskan peran sektor pariwisata dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan keempat, terakhir, memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan agar potensi ekonomi Jawa Timur dapat dioptimalkan. Adapun manfaat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran nyata mengenai potensi ekonomi daerah yang ada, menjadi referensi bagi pemerintah, akademis maupun pelaku bisnis dalam mengambil keputusan strategis, dan tentu juga menjadi sarana pembelajaran bagi saya pribadi untuk memahami penerapan ilmu ekonomi dalam konteks nyata, terutama dalam pengembangan sektor daerah dan pemberdaya UMKM. Selanjutnya, saya akan memaparkan kondisi makroekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat sebagai 4,95%. Angka ini menunjukkan tren positif di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Nilai PDB atas harga dasar berlaku mencapai 2,953,54 triliun yang menandakan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Inflasi juga berada pada tingkat yang terkendali yakni sebesar 2,92% sesuai dengan sasaran inflasi nasional. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,62% dan tingkat kemiskinan juga turun dari 10,38% menjadi 9,18%. Sementara dari sisi perdagangan, Jawa Timur berhasil mencatat surplus perdagangan sebesar 6,32 miliar dolar US dengan ekspor non-migas seperti minyak nabati, tembaga, dan produk olahan kayu mendominasi pasar. Semua indikator ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan relatif stabil untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Nah, dari berbagai sektor ekonomi yang ada, dua sektor yang paling menonjol dan berpotensi untuk terus dikembangkan adalah sektor pariwisata dan sektor UMKM. Pertama, sektor pariwisata. Berdasarkan laporan Liputan 6 tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Jawa Timur mencapai 18,7 juta orang, menjadikan provinsi ini sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Daerah seperti Banyuwangi, Malang, Batu, dan Surabaya menjadi magnet utama baik untuk wisata alam, budaya, maupun kuliner. Kontribusi sektor ini tidak hanya pada peningkatan pendapatan daerah, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kreatif lokal. Kedua, sektor UMKM. Berdasarkan laporan Radar Surabaya tahun 2024, terdapat lebih dari 1,5 juta pelaku UMKM di Jawa Timur yang menyumbang sekitar 59,18% terhadap PDRB provinsi. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Saat ini, pemerintah provinsi juga sedang mendorong digitalisasi UMKM agar lebih siap menghadapi persaingan di era ekonomi digital. Sinergi antara sektor pariwisata dan UMKM menjadi kunci utama dalam memperkuat perekonomian daerah. Kolaborasi di antara keduanya sudah mulai terlihat di berbagai kota seperti Batu dan Banyuwangi, di mana produk-produk unggulan UMKM seperti makanan khas, kerajinan tangan, souvenir dijual di kawasan wisata sehingga mudah dijangkau wisatawan. Adapun strategi pengembangan ekonomi daerah meliputi transformasi digital, penguatan infrastruktur, pemberdayaan SDM lokal, serta peningkatan akses biaya bagi pelaku usaha kecil. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor pariwisata dan UMKM diharapkan dapat berperan lebih besar dalam memperkuat daya saing ekonomi Jawa Timur. Nah, dalam implementasi pengembangan ekonomi daerah dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan digital dan manajemen keuangan, promosi investasi daerah melalui pameran dan platform digital,
penguat ekonomi kreatif lewat festival budaya dan produk lokal. Namun, setiap kebijakan pasti memiliki tantangan. Hambatan utama di lapangan biasanya terkait dengan keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, serta proses birokrasi yang masih cukup panjang. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor, penyediaan pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil, serta penyederhanaan perizinan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Sebagai kesimpulan, ekonomi Jawa Timur tumbuh stabil di 4,95% dengan sektor pariwisata dan UMKM sebagai motor utama penggerak daerah. Kedepan, fokus ada pada penguatan digitalisasi, kolaborasi, dan kebijakan inklusif agar pertumbuhan lebih merata. Pemerintah, pelaku UMKM, akademisi, dan generasi muda diharapkan berperan aktif untuk mendorong ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Sekian proposal dari saya, semoga bermanfaat. Semoga bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.